Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Spider KW Channel TV. Baiklah, kali ini kita akan reaction video yang lagi viral mengenai Baim Wong yang sedang marah-marah terhadap orang yang sudah tua dan boleh dikata sudah lansia. Bukan itu saja, Baim Wong juga memperlakukan sangat tidak pantas dengan cara membuat malu kakek-kakek yang sudah tua dibilang pengemis dan tidak diberi uang, malah memberi uang kepada ojol di hadapan sang kakek. Nasihat saya pada Pak Emong, kalau cari uang dengan cara bak dewa pemurah dan baik hati untuk membantu kaum yang lemah, jangan tunjukkan sikap iblis dengan cara menghina dan memperlakukan orang yang lemah dan lebih tua seolah tidak pantas untuk bumi dipijak. Baiklah, mari kita saksikan videonya. Kenapa? Kenapa? Terus apa hubungannya ngejar-ngejar saya minta uang? Kadang aja buat balik dari saya buat jualan Apa? saya jualan ini terus Ngikut-ngikutin saya sampai berapa kilo tadi? Ngapain? Jangan, nggak ada ngemis-ngemis gitu. Tuh kayak dia tuh kerja. Baim dengerin Ami. Baim nggak boleh marah-marah sama pengemis ya sayang. Kalau Baim dikejar-kejar pengemis, kalau Baim nggak mau ngasih, ya udah nggak usah kasih. Ada bapak-bapak ngikuti kau dari belakang karena dia tahu kau orang baik, jadi dia mau minta uang sama kau. Malah kau sebut dia pengemis. Pak, ini Pak. Ini Pak. Yo. Yo. Nih. Yo. Ini kalau kerja nggak kemis ya. Nih. alhamdulillah. Oh, kasih uang. Anak kerja nih, kerja nih. Yo. Oh, kasih uang kerja. Oke, makasih. Wow. Mantap nggak? Pak. Sanggup kau kayak gitu? Udah nggak kasih kau pula olok-olok pula di depan orang ramai. Gimana otak kau? Kau upload pula ke YouTube kau dapat duit, dia dapat malu. Kayak mana keluarganya nonton kayak gitu? Supaya apa lo kau kayak gitu tuh? Supaya kelihatan bijak. Bijak tak elok kau tahu kau. Jalan sama dia. Nah, bermula dari sini ketika saya keluar dari rumah sakit. Tiba-tiba ada orang lah mendekati saya pakai motor. Dan itu mepet. Kita lagi jalan dan dia mepet kita sih. Dan itu bahaya banget ya. Saya lagi bawa anak lagi. Dan dia tiba-tiba minta uang sama saya. Aduh, ampun. Kalau misalkan bos Q ada di posisi saya waktu itu, mungkin akan persepsinya beda banget sih melihat kejadian ini. Dan mungkin ya sangat berbeda lah dari cara dia ngomong, dari cara dia minta itu nggak banget sih. Jadi saya bilang apa ya, ketika kita tidak di posisi orang tersebut susah sih untuk bisa melihat kejadiannya sebenarnya ya. Dan waktu itu saya juga nggak marah kok. Saya bilang, Pak, bukan dengan cara seperti ini ya. Saya bilang jangan, nggak baik saya bilang. Dan itu nggak marah-marah. Akhirnya udah saya lanjut lagi. Saya lanjut lagi dan akhirnya ketika saya naik motor sama Kiano, dia teriak di belakang, Baim minta uang Im minta uang. Saya lihat dia masih ngikutin saya. Saya paling kesel sih orang seperti itu ya. Waktu itu saya juga pernah ngamuk waktu itu sama ojol ya, gara-gara dia ngikutin saya sampai ngalangin saya depan mobil lah. Udah. Dan saya paling gak suka kalau misalkan itu dijadiin kelemahan. Itu dijadiin kelemahan saya ya, ketika orang melihat saya langsung diminta uang atau gimana, karena saya ngelakuin semuanya dari berbagi atau enggak apapun itu ya. Saya juga nggak mau dibilang kebaikan atau nggak menolong, karena saya cuma senang melakukannya, udah titik itu aja. Dan ketika orang itu menjadikan itu kelemahan saya, setiap orang ketemu sama saya dan minta uang, saya kurang suka sih, apalagi dengan cara yang seperti itu ya. Akhirnya udah, saya jalan aja, nggak mengubris, saya ke rumah lah. Itu lumayan agak jauh sih. Terus saya ke rumah dan berhenti, dan tiba-tiba
Dia muncul lagi setelah berapa detik ya, 10 detik 15 detik lah saya nyampe, dan kembali dia minta uang sama saya, bosku. Gue sempet tanya sama bapaknya, bapak emang bapak pengemis? Enggak, saya nggak ngemis, saya cuma mau nawarin buku gitu. Tapi saya dibilang pengemis berkali-kali, bahkan bapak itu tadi sempat nangis karena bapak itu sedih gitu, dibilang pengemis. Terus si Baim juga klarifikasinya sekonyong-konyong kan. Kronologisnya. Boleh. Begini, waktu itu hari Jumat, habis sholat Jumat di Masjid Cut Mutia, saya keluar bawa buku, bawa dagangan saya, melintas tiba-tiba motor Baim kan rumah orang tuanya di Cikini, jaraknya dekat sekali itu kan, dan saya ikutin gitu, tapi saya tahu oh ini Pak Baim yang sering nolong orang gitu. Ya saya susul, tapi agak lama dia udah sampai baru saya datang. Terus dia cerita yang bukan-bukan, katanya saya mepet dia, sedangkan saya motornya kan jadul, Bu. Jadul motor saya, Mbak. Terus saya bilang, saya kemari mohon dibantu Pak Baim. Dia bilang saya minta-minta, saya bilang saya dana buat modal buku-buku saya. Saya mungkin kagak mau tahu buku-buku yang saya bawa. Akhirnya saya diam aja tuh, terus dia ngeledek saya. Orang nojol dipanggil, dikasih duit tuh, berapa nggak tahu saya terus diam aja. Akhirnya saya, wah kalau caranya begini, lebih baik saya balik aja lah. Tapi di belakangnya tahu ada krunya itu, kru timnya bawa kamera itu. Saya juga heran kok, tadi waktu Pak Baim bilang saya mepet-mepet motor dia, mana mungkin motor gede dipepet sama motor jadul begitu. Dan saya nggak bilang minta duit dong, nggak mungkin, saya orang tua, demi Allah saya kan orang Islam, bisa sholat Jumat, saya bilang gitu. Tapi syukur, alhamdulillah saya begitu saya pulang dari rumah Baim, buku saya keluar dari pas Cikini, itu kan deket jaraknya sama Cikini. Ya tahu-tahu saya dibeli buku saya sama orang gitu loh. Ya itu alhamdulillah saya di situ, oh ada berkahnya juga. Udah saya pulang, akhirnya saya pulang ke rumah. Saya kan banyak nelpon tuh, berkecamuk saya. Kebenaran kakak saya di Cibinong kan stroke, Mbak. Umur 73, saya kan 70. Saya bilang, biar cepat sembuh ya. Saya nggak cerita apa-apa, diamnya, tapi telepon terus tuh, Mbak. Telepon itu pada datang pengen tahu alamat saya gitu. Saya pengen istirahat, tenang. Akhirnya saya pindah ke Cilengsi, ke rumah adik saya. Ketemu sama tim ini, nelpon ke rumah. Terus diwawancara sama dia, dan saya bilang, saya emang dari Senin sampai Kamis atau Jumat saya dagang-dagang buku, yang kalau beli langsung saya beli lagi buku, belinya di kebun kacang 6 itu, buku Alidrus, buku-buku agama Islam, kadang-kadang di Kuitang tuh Toko Agung itu aja, Mbak. Dan sampai sekarang saya jadi trauma gitu, kok gini nggak biasanya gitu loh, kok saya lihat waktu di handphone anak-anak bagus gitu citranya Pak Baim, kok begini sama saya gitu, ada apa, kan saya udah tua. Saya nggak marah-marah, bilang aja Pak, saya nggak sebang sibuk Pak, gini-gini. Saya maklumin dia, habis jaga istrinya mau ngelahirin tuh Mbak Paula itu, ya udah kelahiran kemarin kan, waktu itu hari Jumat saya belum kelahiran. Itu aja ceritanya, Mbak. Selalu bilang sama bapak tadi kan, kakek nggak mau laporin aja, gue malah yang gitu. Bodo amat gue dibilang kompor. Maksud gue ini buat jadi pelajaran lah gitu kan, jangan semena-mena gitu jadi orang. Kita kan harus memanusiakan manusia dong gitu kan ya. Mau orang itu punya duit, mau orang itu nggak punya duit, itu kan cuma masalah keberuntungan hidup aja sih sebetulnya kalau kata gue mah. Nggak usah deh sosokan pada mau bantu-bantu orang, cuma ngasih uang berapa lembar gitu doang. Ih najis cuy.